Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Alvan Humam, akan melakukan presentasi mata kuliah Ulumul Hadis dengan materi Sejarah Hadis Prakodifikasi pada Masa Rasul. Dosen pengampu Bapak Lukman Hakiki Amirullah MH. Dalam materi ini terdapat 9 pembahasan antara lain. Yang pertama, 1. Pengertian perkembangan hadis pada masa prakodifikasi hadis. Yang kedua, hadis pada masa Rasul. Yang ketiga, metode Rasul dalam mengajarkan hadis kepada para sahabat. Yang keempat, penyebaran hadis pada masa Rasul. Yang kelima, cara Rasul menyampaikan hadis. Yang keenam, pemeliharaan hadis dalam hafalan dan tulisan pada masa Rasul. Yang ketujuh, larangan menulis hadis. Yang kedelapan, perintah menulis hadis. Yang kesembilan, alasan dilarang menulis hadis. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perkembangan hadis pada masa prakodifikasi hadis. Sejarah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi maksudnya adalah pada masa sebelum pembukuan, mulai sejak zaman Rasulullah SAW hingga ditetapkannya pembukuan hadis secara resmi atau kodifikasi. Masa ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu masa Rasulullah SAW, masa sahabat, dan masa tabi'in. Kemudian pembahasan yang kedua, yaitu hadis pada masa Rasul. Di sini ada 2 pembahasan. Yang pertama yaitu membicarakan hadis pada masa Rasulullah SAW, berarti membicarakan hadis pada awal kemunculannya. Uraian ini akan terkait langsung kepada Rasulullah SAW sebagai sumber hadis. Yang kedua, wahyu yang diturunkan Allah SWT kepadanya dijelaskan melalui perkataan, perbuatan, dan pengakuan atau penetapan Rasulullah SAW, sehingga apa yang mereka sampaikan oleh para sahabat dari apa yang mereka dengar, lihat, dan saksikan merupakan pedoman. Pembahasan yang ketiga, metode Rasul dalam mengajarkan hadis kepada para sahabat. Di sini ada 4 metode. Yang nomor 1, para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Yang ketiga, para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Pembahasan yang nomor 4, yaitu penyebaran hadis pada masa Rasul. Di sini ada 3 penyebaran hadis. Yang pertama, Rasulullah hidup bebas dan bergaul di tengah masyarakat dan sahabatnya. Segala perbuatan, ucapan, dan sifat Nabi bisa menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masa itu. Jika ada permasalahan dalam ibadah atau kehidupan duniawi, mereka langsung bertanya kepada Rasul. Yang kedua, kabilah-kabilah yang tinggal jauh di luar kota Madinah pun juga selalu berkonsultasi pergi untuk mempelajari ilmu agama, dan ketika kembali mereka langsung mengajarkan kepada kabilahnya. Yang ketiga, selain itu, para pedagang dari kota Madinah juga sangat berperan dalam penyebaran hadis. Setiap mereka pergi berdagang sekaligus juga berdakwah untuk membagikan pengetahuan yang mereka peroleh dari Nabi kepada orang-orang yang mereka temui. Pembahasan yang nomor 5, yaitu cara Rasul menyampaikan hadis.
Di sini ada 3 cara. Yang pertama, melalui para jamaah yang berada di pusat pembinaan atau majlis al-ilmi. Melalui majlis ini, para sahabat memperoleh banyak peluang untuk menerima hadis, sehingga mereka berusaha untuk selalu mengonsentrasikan dirinya guna mengikuti kegiatan tersebut. Para sahabat begitu antusias untuk tetap bisa mengikuti kegiatan di majelis ini. Terkadang di antara mereka bergantian hadir. Yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu. Kemudian mereka menyampaikan kepada orang lain. Hal ini terjadi ketika beliau mewurudkan hadis. Hanya beberapa sahabat yang hadir. Mengenai soal keluarga atau kebutuhan biologis, terutama menyangkut hubungan suami istri, beliau menyampaikannya melalui istri-istrinya. Begitu juga dengan para sahabat. Jika mereka segan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal-hal yang berkaitan dengan soal di atas, mereka seringkali bertanya kepada istri-istri beliau. Yang ketiga, cara lain yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melalui ceramah dan pidato di tempat terbuka seperti ketika haji, wa'da, dan foto Makkah. Pembahasan nomor 6, pemeliharaan hadis dalam hafalan dan tulisan masa Rasul. Di sini ada 4 pemeliharaan, yaitu pertama, kegiatan menghafal merupakan budaya Arab yang telah ada sejak zaman pra-Islam. Yang kedua, mereka terkenal kuat hafalan jika dibanding bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, Rasulullah banyak memberi semangat melalui doa agar mereka diberikan kekuatan hafalan dan dapat mencapai derajat yang tinggi. Yang terakhir, dan Rasul sering kali berjanji akan membawa berkah bagi mereka yang menghafalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Pembahasan yang nomor 7, yaitu larangan menulis hadis. Pada masa Nabi, hadis belum ditulis secara resmi. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, para sahabat lebih mengandalkan kekuatan hafalannya. Di samping itu, juga ketersediaan alat tulis belum memadai. Yang kedua, adanya hadis yang melarang untuk menulis hadis, yaitu la taktubu anni wa man nukattaba anni ghairul qurni fal yamhu, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau menulis hadis dariku. Barang siapa menulis dariku selain dari Al-Quran, maka hapuslah." Hadis riwayat Muslim. Kemudian pembahasan yang nomor 8, yaitu perintah menulis hadis. Ada sebagian sahabat yang telah menulis hadis meskipun tidak secara resmi. Ada juga yang sudah mendapatkan izin dari Nabi untuk menulis hadis meskipun hal itu terjadi di akhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain larangan menulis hadis tersebut, ada juga hadis yang memperbolehkan menulis hadis, yaitu uktub fawallazi nafsi biyadihi ma khayraja anni illa haqqu, yang artinya tulislah, maka demi zat yang aku berada dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dariku kecuali kebenaran. Kemudian pembahasan yang nomor 9 adalah alasan dilarang menulis hadis. Pendapat ulama mengkompromikan 2 hadis yang bertentangan tersebut. Ada 3. Yang pertama, bahwa larangan menulis hadis itu agar hadis tidak tercampur dengan Al-Quran. Tetapi dengan bertambahnya kaum muslimin, larangan dinaskhkan untuk diperbolehkan. Yang kedua, bahwa larangan menulis hadis itu umum. Yang dibolehkan hanya yang ahli menulis dan tidak dikhawatirkan salah. Yang ketiga, bahwa larangan menulis hadis ditujukan pada orang yang kuat hafalannya daripada menulis.
sedangkan perizinan menulisnya diberikan kepada orang yang tidak kuat hafalannya. Berikut penjelasan materi yang saya berikan. Mohon maaf jika dalam menjelaskan materi ini ada kesalahan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.